batuan yang tersingkap ke permukaan itu akan mengalami kontak dengan air, udara, dan kehidupan. Nah, proses ini yang kita sebut adalah yang dikenal dengan interaksi antara batuan dengan lingkungannya. Nah, proses-proses akibat adanya interaksi antara batuan dengan udara, air, dan kehidupan, itu akan memberikan suatu proses yang kita sebut dengan pelapukan. Nah, pelapukan inilah yang menyebabkan hancurnya batuan-batuan yang sangat keras tadi. Seperti pada gambar ini kita melihat ada satu interaksi antara batuan yang keluar dari gunung api, ya, yang membeku sebagai batu beku, kontak dengan air, kontak dengan oksigen, kontak dengan hidrogen, nitrogen, atau kontak dengan udara, dia akan mengalami proses pelapukan. Nah, dalam pelapukan, selama pelapukan ini, material-material yang lapuk akan dibawa kembali ke dataran yang lebih rendah oleh air. Nah, kemudian air ini menguap dan meninggalkan sisa residunya di dalam air tadi. Nah, di sini pentingnya terlihat adanya satu aliran air. Bagaimana air itu bisa mengalir? Itu yang dikenal dengan siklus air. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana pergerakan air di bawah ataupun di atas permukaan. Dari penguapan air laut, terbawa oleh angin mengalami kondensasi, terus terbawa oleh angin sampai ke daerah yang lebih tinggi. Kemudian terjadi pendinginan atau sublimasi di situ. Turunlah dia sebagai air ke permukaan. Ada yang masuk mengalir sebagai air di permukaan, ada juga yang masuk ke bawah permukaan. Nah, yang masuk ke bawah permukaan ini yang dikenal sebagai air tanah. Sedangkan yang mengalir di permukaan ini yang disebut sebagai air permukaan. Nah, yang penting dalam proses transportasi sedimen di sini, ini adalah air-air yang mengalir di permukaan ini, dia akan membawa material-material hasil pelapukan yang ada di sini. Nah, sedangkan yang masuk ke bawah ini, dia membawa hasil pelapukan berupa ion dari batuan-batuan. Nah, hasil pelapukan di sini akan diendapkan di tempat-tempat yang rendah sampai terus ke laut. Nah, ini adalah suatu gambaran bagaimana proses transportasi material hasil pelapukan tadi. Air turun di daerah yang pegunungan yang tinggi, karena temperaturnya dingin, dia akan membeku, menghasilkan es yang disebut sebagai salju. Salju ini bisa mengerosi, turun ke bawah permukaan, turun mengalir, dia akan menggerus batuan-batuan yang ada di sekitar ini. Ataupun dia mencair, mengalir sebagai sungai, akan menggerus juga batuan-batuan yang ada di sini. Hasil penggerusan ini akan dibawa, diendapkan di satu cekungan atau danau. Nah, kemudian dari danau ini, dia akan dibawa lagi terus melalui sungai yang ada yang lurus, ada yang berbelok-belok, ada yang seperti teranyam di sini, sampai ke daerah laut yang dalam. Nah, bagaimana proses penggerusan oleh air sampai membawa sedimen dan diendapkannya? Nah, ini terlihat pada gambar di sini. Kita melihat material yang paling gampang dierosi itu terbawa oleh air adalah ukuran-ukuran pasir. Karena pasir inilah paling lemah daya ikat butirannya. Nah, kemudian apabila kecepatan air akan bertambah lagi, dia bisa menggerus pakaian yang lebih halus dan juga membawa yang lebih kasar. Nah, hasil transportasi yang lebih halus atau lebih kasar ini kemudian akan diendapkan, dibawa lagi. Tergantung dari kuatnya energi yang membawa material-material tersebut. Dengan berkurangnya energi yang membawa material ini, dia mulai mengendapkan. Nah, diendapkan mulai dari bagian yang paling kasar, inilah kecepatan air untuk pengendapannya. Kerikil-kerikil akan diendapkan dengan kecepatan air 200 meter per detik. Kemudian ini 70 cm per detik. Dan inilah 0,1 cm per detik. Baru diendapkan butiran-butiran yang sangat halus sekali. Nah, inilah akan kita kenal menghasilkan sebagai batuan sedimen. Kenapa batuan sedimen itu terlihat seperti berlapis-lapis? Seperti ini hasil endapannya.
Nah, inilah contoh gambar lapisan-lapisan batuan sedimen yang bisa kita lihat. Ini adalah, lihat pada gambar di sini, ini adalah batuan hasil letusan gunung api. Nah, kemudian letusan gunung api itu terbawa oleh air dan diendapkan di suatu tempat yang rendah dan membentuk perlapisan-perlapisan yang ada di sini. Nah, di dalam perlapisan-perlapisan ini selama dia turun, debu-debu ini turun, dia akan menutupi permukaan bumi. Ada makhluk hidup yang ada di situ akan mati dan terbawa oleh air bersama dengan partikel ini. Diendapkan di dalam laut atau di dalam danau. Begitu juga dengan lapisan ini, kita melihat adalah suatu lapisan batuan yang tebal, ada yang tipis, tebal dan tipis. Nah, dari sifat batuan ini serta dari kandungan makhluk hidup yang terbawa waktu batuan ini terbentuk, disitulah kita tahu di mana tempat diendapkan batuan. Kalau batuan ini dari hasil analisa fosilnya, dia diendapkan di laut yang dangkal. Tapi kalau ini, dia diendapkan di laut yang kedalamannya mencapai 2000 sampai 3000 meter. Atau di batuan ini juga. Nah, batuan ini yang dikenal sebagai batu gamping. Nah, batuan ini terbentuk juga karena ada makhluk yang tumbuh. Ilmunya ciri di laut dangkal. Nah, ini juga, ini kita lihat ada suatu pelapisan sedimen di sini yang berlapis-lapis, berselang-seling antara warna coklat dengan warna terang. Nah, inilah ciri dari endapan laut dalam. Nah, atau kita bisa melihat apa saja yang membentuk batu tadi, materialnya. Kalau kita lihat batu-batu tadi, nah setelah diperhatikan, inilah suatu batu-batu, ternyata batu-batu ini tersusun oleh material yang seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai fosil. Dia adalah fosil dari binatang laut yang dikenal sebagai koral. Nah, batuan yang sebanyak ini semua yang menyusunnya. Nah, dengan melihatnya ada koral ini, kita bisa mengetahui di mana tempat batu itu terbentuk. Jadi ada juga kita melihat seperti batu di sini, menggumpal-gumpal. Dan ini satu contoh batu hasil aliran lava yang masuk ke dalam laut. Jadi air masuk ke dalam laut, batuan bapa cair masuk ke dalam laut, dia akan membentuk bentuk tubuh yang tersendiri. Nah, sedangkan gambar yang di samping ini adalah suatu hasil letusan gunung api yang sangat besar, di mana menyebabkan awan abu dan kerikil yang sangat besar jatuh. Nah, kita bisa membayangkan berapa besarnya gunung api yang bisa kuatnya letusan sehingga bisa membawa partikel-partikel yang sebesar ini gunung apinya. Nah, dari ini kita bisa mengetahui di mana batu ini ditempatkan, diendapkan setelah dia terbentuk. Kalau ini juga contoh satu batuan yang lain. Ini satu contoh batuan sedimen. Tadi awalnya batuan sedimen yang kemudian telah mengalami metamorfosa. Akibat pengaruh dan tekanan yang tinggi, batuan yang lunak tadi menjadi batuan yang keras. Dia batuan yang kita sebut sebagai batuan pilit.